Assalamualaikum Bu Risa, Bu Iin. Waalaikumsalam Mbak Mohon Gun. maaf Bu Iin, Bu Risa, saya terlambat Iya. melakukan coaching hari ini. Kenapa Karena- Mbak Gun? Iya, sebentar ini masih baru selesai menegur siswa Bu, karena masih ada yang melanggar peraturan di kelas Bu. Dan mungkin hal itu juga yang akan saya ceritakan untuk sesi coaching hari ini Bu. Baiklah Mbak Gun. Jadi kita hari ini ada rencana mau coaching nih ya Mbak Anggun. Nanti kita akan diamati oleh Bu Risa. Baik Bu Anggun, kira-kira apa nih masalah yang agak berat belakangan ini sama Bu Anggun? Ya Bu, seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya baru saja selesai menegur beberapa siswa saya yang masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan kelas. Dan hal ini tidak hanya sekali dua kali terjadi Bu, tapi di awal-awal semester seperti sekarang ini sudah sering sekali saya melakukan peneguran terhadap siswa karena seringkali mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan kelas yang sebelumnya sudah dibuat Bu. Seperti itu Bu. Wah, jadi yang dibuat ini peraturan kelas ya Bu, Iya, Bu, yang dilanggar anak-anak ini. Iya Bu. Seberapa sering bangun? Mungkin setiap hari itu saya ada selalu menegur kesalahan, walaupun kesalahannya berbeda-beda Bu, tapi memang setiap hari itu saya perlu menegur mereka selalu seperti itu Bu. Berarti si anak masih mengulangi kesalahannya nih ya Bu Anggun ya? Iya Bu. Iya. Dalam yang proses terjadi ini, kalau anak masih berbuat kesalahan, Bu Anggun melakukan apa nih kepada anak-anak ini? Ya seperti tadi Bu, saya menegur, kemudian mungkin mereka melakukan kesalahan tidak berulang-ulang terlalu pada kesalahan yang sama Bu, tapi mungkin dalam 10 peraturan kelas itu masih ada setiap hari itu satu peraturan yang mereka langgar, seperti datang terlambat atau yang terlambat mengumpulkan tugas, atau bahkan yang sering terjadi itu Bu, menjahili temannya Bu sedang belajar, jadi konsentrasi teman yang lain jadi terganggu saat belajar Bu. Itu bikin saya mumet sekali Bu kalau dalam sistem pembelajaran Bu gitu. Oh iya. Berarti kalau minta dari Bu Anggun meluruskan, kalau Bu In tadi menangkapnya yang Bu Anggun lakukan saat anak berbuat salah ini menegur saja gitu ya? Bu, menegur saja, tidak lakukan apa-apa setelah itu ya? Tidak Bu, masih menegur karena ini masih semester awal Bu, takutnya nanti kena kecaman kalau Bu Anggun itu kejam gini, jadi masih sekedar menegur. Oh iya. Jadi menurut Bu Anggun ada nggak pengaruhnya anak yang sering mengulang kesalahannya ini dengan tindak lanjut Bu Anggun cuma menegur ini? Ada nggak benang merahnya antara dua kejadian ini nih? Iya Bu. Kalau misalkan untuk benang merahnya Bu, misalkan yang si siswa A hari ini terlambat datang, kemudian saya tegur, nah besoknya dia nggak terlambat datang Bu, cuman ada lagi siswa lain yang terlambat datang Bu. Nah seperti itu, mungkin besok ini nggak ngumpulin tugas, besoknya dia ngumpulin tugas, tapi ada lagi siswa lain yang menggantikan posisi dia untuk tidak ngumpulin tugas Bu. Jadi seperti itu, bergantian saja setiap hari di kelas itu yang melakukan pelanggaran Bu. Jadi pusing, harus itu terus dikasih ceramah terus di kelas seperti itu Bu. Jadi perbuatan ini berulang tapi pada siswa yang lain, begitu ya Bu Anggun ya? Jadi seakan-akan peraturan kelas itu hanya sekedar pajangan saja di kelas tanpa diacuhkan seperti itu Bu. Kira-kira menurut Bu Anggun ini bagaimana supaya peraturan itu bukan lagi sekedar pajangan gitu? Mungkin saya berpikirnya seperti ini Bu, yang peraturan kelas yang saya pakai ini mungkin juga kesalahan saya Bu, karena peraturan ini masih fokusnya kepada peraturan di tahun sebelumnya Bu. Jadi peraturan ini saya bikin bersama siswa-siswa saya di tahun sebelumnya. Saya rasa mungkin peraturan ini kurang sesuai dengan karakteristik siswa saya yang tahun sekarang Bu, makanya mereka sering melengahkan pada peraturan yang sekarang itu Bu. Iya. Yang tahun dulu dipakai untuk tahun sekarang, jadi sia-sia lah jadinya ya Bu Anggun. Ya seperti itu. Iya. Mungkin kedepannya sebaiknya bagaimana nih supaya aturan itu tuh tidak seperti itu lagi? Mungkin saya akan lebih mengenali karakteristik siswa saya, dan mungkin saya akan melakukan pembaharuan di peraturan kelas ini Bu. Dan seperti yang saya lihat Bu, dari beberapa minggu mengajar di semester awal ini,
karakteristik siswa saya itu lebih kepada kinestetik. Jadi mungkin peraturan ini kalau dibikin peraturan kelas sepertinya itu masih akan terjadi pelanggaran sepertinya Bu. Mungkin nanti saya akan cari cara, mungkin peraturan kelasnya saya ganti jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas seperti itu Bu. Jadi siswa saya lebih merasa bahwa mereka lah yang bikin gitu Bu. Iya. Bu In boleh tahu nih, apa sih bedanya tuh peraturan kelas dengan keyakinan kelas ini? Apakah punya perbedaan atau esensialnya sebenarnya sama atau bagaimana? Kalau dari pandangan saya, kalau peraturan kelas yang saya bikin bersama dengan siswa sebenarnya sama yang dibikin sama siswa juga Bu, tapi peraturan ini lebih kepada saya yang mengemukakan lebih banyak gitu Bu. Iya. Jadi kalau karakteristik siswa sebelumnya mereka lebih penurut, iya Bu, tapi kalau yang sekarang karena mereka lebih kinestetik Bu, jadi ketika saya ajak gini aturannya gini mereka seperti memberontak gitu Bu. Jadi mungkin kalau dibikin kesepakatan kelas mereka lebih menghargai karena mereka yang melahirkan gitu Bu. Jadi pengennya saya mencoba bikin kesepakatan kelas itu yang lahirnya dari diri masing-masing siswa saya seperti itu. Oke. Menurut Bu Anggun ini bisa berhasil ya? Semoga Bu. Dan Kan. tapi menurut saya ini 90% akan berhasil seperti itu. Apa alasannya nih? Ada keyakinan nih, kira-kira kenapa nih bisa seyakin itu Bu Anggun? Karena saya lihat tipikal dari siswa saya yang tahun sekarang itu mereka tidak mau diaturnya itu secara aturan yang mengikat, mereka sepertinya tidak mau gitu Bu. Jadi mereka itu pengen diberi kebebasan tapi tetap di dalam zona mereka gitu Bu. Jadi mungkin kesepakatan kelas yang saya bikin ini nantinya akan saya rembukan bersama siswa. Kemudian mereka yang mengeluarkan ide-ide, jadi mereka seperti dalam permainan, saya inginnya seperti itu Bu. Jadi kesepakatan kelas yang saya bikin ini tidak hanya sekedar tertulis, tapi bisa menjadi sebuah pegangan bagi siswa saya di kelas. Jadi sepertinya siswa saya akan menarik dengan kesepakatan kelas ini Bu. Iya. Mudah-mudahan karena lahir dari dia dan menarik menurut mereka, jadi bisa mereka terapkan ya Bang. Iya, harapannya seperti itu Bu. Namun Bu In kepikiran nih, kalau seandainya nanti ada dari anak-anak ini yang masih melanggar, ini udah keyakinan, ini udah dibuat oleh mereka sendiri ini, udah disepakati oleh mereka, tapi mereka masih melanggar. Kira-kira nanti Bu Anggun akan melakukan apa nih? Kalau yang biasanya kan hanya menegur, mungkin besok ini melakukan apa lagi gitu? Benar Bu. Kalau diberi hukuman mungkin sepertinya tidak akan bikin mereka jerah Bu. Dilihat dari tadi Bu, tipikal mereka tadi yang mungkin lebih aktif, mungkin mereka lebih senang tuh, lebih disuruh bermain gini gitu. Jadi menurut saya mungkin nanti setelah diberikan teguran akan diberikan konsekuensi Bu. Mungkin konsekuensinya berupa yang terkait dengan apa yang mereka langgar seperti itu. Baik. Ada konsekuensi dari yang mereka lakukannya. Ini kira-kira konsekuensi ini diberitahukannya kapan nih waktu dibuat ini, atau waktunya kapan? Apakah sudah berlangsung baru dikasih atau sebelum? Sebaiknya saat merumuskan kesepakatan kelas Bu. Jadi mereka melahirkan kesepakatan kelas itu langsung dengan konsekuensinya. Jadi sehingga apa yang mereka idekan mereka tidak akan melanggar, karena apa yang mereka munculkan tadi, kalau saya melanggar ini langsung kayak gini nih konsekuensinya. Jadi mereka tahu sebab akibat mereka melakukan sesuatu itu. Menurut saya seperti itulah Bu. Jadi istilahnya apa nih Bu Anggun? Berarti kan kita tuntut dia untuk memikirkan konsekuensinya apa itu, dengan pendekatan apa itu namanya tuh Bu Anggun? Mungkin dengan melakukan mereka secara bertanggung jawab ya Bu ya, dengan melakukan mungkin bisa dengan segitiga restitusi Bu. Bisa, dan jadi mereka tahu nih kalau mereka berbuat salah mereka harus menerima akibat dari perbuatan mereka seperti itu.
Rasanya menyenangkan diskusi kita ya, Bu. Ya Bu, saya juga merasa lega Bu setelah Ya. cerita dan menemukan solusi dari bercerita dengan Bu Iin. Jadi bukan satu aja solusinya nih, udah bikin keyakinan kelas dilanjutkan dengan segitiga restitusi seperti yang Bu Anggun sampaikan. Mudah-mudahan ini membawa hasil nanti ya Bu Anggun. Bu Iin ingin tahu nih ceritanya ke depan bagaimana, berhasil nggak ya ini segitiga restitusinya sama keyakinan kelasnya. Mungkin bulan depan kita ketemu lagi nih Bu Anggun, bagaimana? Saya juga tidak sabar Bu untuk segera menerapkan keyakinan kelas ini di kelas, karena daripada anak-anak sering melanggar gini Bu, saya juga merasa pengen cepetan juga Bu, pengen melakukan keyakinan kelas di kelas saya Bu. Iya baik. Terima kasih Bu Anggun. Sama-sama Bu, terima kasih banyak sudah waktunya Bu, hadir ya. sudah menerima cerita saya yang panjang lebar Bu. Iya. Terima kasih Bu Iin, saya Iya, kembali pamit Bu Risa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.